Halo, selamat pagi. Jadi, hari ini aku mau ngebahas tentang materi vektor. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Dwi Wardani Putri, nomor 5 dari 10 MIPA 7. Yang pertama ada peta konsep. Jadi, peta konsepnya ini yang pertama vektor, pengertian vektor dan konsep skalar. Setelah itu, ruang vektor, dan selanjutnya operasi pada vektor, dan terakhir konsep skalar dan vektor. Pengertian vektor. Vektor juga merupakan ruas garis, yaitu ruas garis yang mempunyai arah secara geometris. Vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang mempunyai panjang dan arah tertentu. Panjang suatu vektor juga disebut sebagai nilai atau besar vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dari arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis yang menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Pengertian skalar. Dalam matematika, arti skalar bergantung pada konteksnya. Kata ini bisa berkaitan dengan bilangan real atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Secara umum, ketika ruang vektor dalam medan F dipelajari, maka F disebut medan skalar. Dalam aljabar matriks, skalar didefinisikan sebagai matriks berordo 1 kali 1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belaka. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah sebuah besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Ruang vektor. Ruang dan vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contoh ruang vektor adalah ruang vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Dua gaya dengan jenis sama dapat dijumlahkan untuk menghasilkan gaya ketiga, dan perkalian vektor gaya dengan bilangan real adalah vektor gaya lain. Vektor yang melambangkan perpindahan pada bidang atau pada ruang 3 dimensi juga membentuk ruang vektor. Ruang vektor merupakan subjek dari aljabar linier dan dipahami dengan baik saat sudut pandang ini. Karena ruang vektor dicirikan oleh dimensinya yang menspesifikasikan banyak arah independen dalam ruang. Teori ruang vektor juga ditingkatkan dengan memperkenal struktur tambahan seperti norma atau hasil kali dalam. Ruang seperti ini muncul alamiah dalam analisis matematika dalam bentuk ruang fungsi berdimensi tak sehingga dengan vektor adalah fungsi. Contoh-contoh ruang dan vektor. Yang pertama, misalkan F adalah suatu field himpunan FF, yaitu himpunan semua fungsi dari F ke F adalah ruang vektor atas F di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada fungsi F ditambah G, X sama dengan Fx tambah G, X dan AF, X sama dengan A,
Fx. 2. Himpunan M, N, F yaitu himpunan matriks M kali N dengan entry-entrynya di field F adalah ruang vektor atas F. Di bawah operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ketiga, himpunan Vn yaitu himpunan semua susunan n tuples yang komponen-komponennya berada di field F adalah ruang vektor atas F dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan A1, AN tambah B1, BN sama dengan A1 tambah B1, AN tambah BN, dan C A1 AN sama dengan CA1 CAN. Elemen-elemen Fn dapat juga ditulis dalam bentuk kolom jika F adalah field hingga dengan Q elemen ditulis F kurung buka N, Q kurung tutup untuk FQN. Yang keempat, misalnya F adalah suatu field bentuk barisan F sebagian besar, ruang barisan adalah himpunan ruang vektor. Himpunan sub F yaitu himpunan semua barisan tak sehingga yang merupakan anggota field F adalah ruang vektor yang operasinya didefinisikan Sn tambah Tn sama dengan Sn tambah Tn dan Asn sama dengan Asn. Operasi pada vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengukuran vektor. Perhatikan gambar di berikut ini. Seperti itu, pada gambar tersebut vektor A, B, dan C dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B sama dengan C1 dikurang B1, C2 dikurang B2, dan C1 dikurang A1, C2 dikurang A2. Apakah hubungan dari ketiga vektor ini? Perhatikan bahwa vektor C menghubungkan titik A ke C, sementara vektor A menghubungkan titik A ke titik B, dan vektor B menghubungkan titik B ke titik C. Jika vektor A dan B dihubungkan sesuai arahnya, vektor A tambah B juga menghubungkan titik A ke C. Sebagaimana vektor C, untuk lebih jelasnya coba kamu lihat jumlah vektor A dan B di bawah sini. Seperti ini. A tambah B sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2 tambah C1 dikurang B1, C2 dikurang B2 sama dengan B1 dikurang A1 ditambah C1 dikurang B1, B2 dikurang A2 ditambah C2 dikurang B2 sama dengan C1 dikurang A1 C2 dikurang A2 dan menghasilkan C. Dari uraian tersebut terbukti bahwa A tambah B sama dengan C. Secara geometris, penjumlahan vektor A dan B dapat dilakukan dengan cara segitiga seperti di bawah ini. Perhatikan bahwa titik ujung vektor A berimpit dengan titik pangkal vektor B. Dengan menarik ruas garis dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B, akan diperoleh jumlah dari kedua vektor tersebut. Ruas garis ini dapat diberikan nama vektor C sehingga diperoleh A tambah B sama dengan C. Selain dengan cara segitiga, penjumlahan vektor A dan B juga dapat dilakukan dengan cara jejer jenjang seperti berikut ini. Perhatikan bahwa titik pangkal vektor A dan B berefek untuk membentuk jejer jenjang.
Proyeksi dari vektor B digeser sehingga titik pangkalnya berhimpit dengan titik ujung vektor A. Oleh karena sisi jajar jenjang yang berhadapan adalah sama panjang, maka AD sama dengan BC sama dengan B. Dengan demikian diperoleh AD tambah AB sama dengan AB tambah BC sama dengan AD tambah AB sama dengan AC. Jadi A tambah B sama dengan C. Berdasarkan penjelasan tersebut diperoleh kesimpulan seperti berikut. Misal A sama dengan A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. A tambah B, A1, A2, tambah B1, B2 sama dengan B1 tambah B2, A2 tambah B2 sama dengan C1, C2 sama dengan C. Operasi pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Pengurangan biasa diartikan sebagai penjumlahan vektor pertama dengan lawan vektor kedua seperti berikut ini. Misal A sama dengan A1, A2, B sama dengan B1, B2, dan D1, D2. Dengan demikian diperoleh A dikurang B sama dengan A tambah min B sama dengan D. Sama dengan A1, A2 tambah min B1, min B2 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2 sama dengan D1, D2. Nomor 2. Perkalian vektor dengan bilangan real. Secara geometris, perkalian vektor dengan bilangan real dapat diibaratkan dengan menyambung vektor-vektor yang sama sebanyak nilai bilangan real yang dikalikan. Perhatikan seperti gambar di sini. Pada gambar tersebut, vektor F dijumlahkan sebanyak K atau dikalikan K dengan K adalah bilangan real. Vektor F disusun sehingga saling menyambung sepanjang K kali vektor F. Misalkan vektor F, F1, F2, F3. Dengan demikian diperoleh seperti berikut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika K adalah bilangan real dan vektor F, maka F1, F2, F3 nilai Kf sama dengan Kf1, Kf2, Kf3. Jika beberapa titik terletak pada garis yang sama, kolinear, dari titik-titik tersebut dapat dibentuk beberapa vektor yang saling berkelipatan. Vektor-vektor yang terbentuk ini dinamakan vektor segaris atau kolinear. Misalnya titik A, X, Y, Z, titik B, X, Y, Z, dan titik C, X, Y, Z. Kolinear maka berlaku AB sama dengan KAC atau AB sama dengan KBC atau AC sama dengan KBC. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3 min 3. Maka panjang vektor A adalah, maka jawabannya adalah panjang vektor A sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 9 menghasilkan 18. Angka 18 adalah 9 kali 2, yaitu sama dengan 3 akar 2. Diketahui AB 8 min 2 0. Maka panjang vektor AB adalah, maka jawabannya AB sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Maka 8 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Maka 64 tambah 4
sama dengan akar 68. Akar dari 68 adalah 4 kali 17, jadi sama dengan 2 akar 17. Jadi jawaban panjang vektor AB adalah 2 akar 17. Soal nomor 3. Diketahui titik A 8,7, titik B 4,6, dan titik C 5,2. Jika F sama dengan AB ditambah BC, maka panjang vektor F adalah, maka jawabannya AB sama dengan B dikurang A sama dengan 46 dikurang 87, 4 dikurang 8 menghasilkan min 4, 6 dikurang 7 menghasilkan min 1. BC sama dengan C dikurang B. 52 dikurang 46, 5 dikurang 4 menghasilkan 1, 2 dikurang 6 menghasilkan min 4. Berarti F sama dengan AB ditambah BC. Min 4 min 1 ditambah 1 min 4. Min 4 ditambah 1 menghasilkan min 3. Min 1 ditambah min 5 menghasilkan, min 4. Min 1 ditambah min 4 menghasilkan min 5. Maka F sama dengan min 3 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 25 menghasilkan 34. Soal nomor 4. Jika A sama dengan 2 min 1 dan B sama dengan 6, 5, maka vektor dari 3A tambah 2B adalah, maka jawabannya 3A tambah 2B sama dengan 3, 2 min 1 tambah 2, 6, 5. Berarti sama dengan 6 min 3 tambah 12, 10 menghasilkan 18, 7. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan, jadi yang benar adalah 7 bukan 17. Diketahui A sama dengan 3I tambah 2J dikurang K. Dari B sama dengan 4I dikurang 3J ditambah 9K. Jika C sama dengan 3A ditambah B, maka C adalah, maka jawabannya C sama dengan 3A ditambah B sama dengan 3, 2 min 1 ditambah 4 min 3, 9. Jadi 3 kali 3 menghasilkan 9, 3 kali 2 menghasilkan 6, 3 kali min 1 menghasilkan min 3. Setelah itu ditambah 4 min 3, 9. 4 ditambah 9 menghasilkan 13, 6 ditambah min 3 menghasilkan 3, min 3 ditambah 9 menghasilkan 6. Jadi C sama dengan 13 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 yaitu 169 ditambah 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi dari semua itu jawabannya adalah 204. Sekian dari PowerPoint saya, mohon maaf jika ada kesalahan tulis, kesalahan perkataan, kecepatan saya berbicara, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Sati Santi Om.